Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selaras Semesta. Teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mengolah limbah rumah tangga secara ideal, menyenangkan, dan yang paling penting bermanfaat. Nah, permasalahan sampah itu teman-teman dari dulu hingga hari ini selalu menjadi persoalan yang pelik untuk dipecahkan. Padahal kalau kita mau jujur teman-teman, sampah itu sebenarnya karena kita malas saja, lantas kita menyebutnya sampah. Padahal kita tahu teman-teman bahwa di alam semesta ini sebenarnya ketika sesuatu itu selesai kita gunakan, artinya kita sudah mengambil manfaatnya, itu selalu akan menjadi manfaat untuk siklus kehidupan berikutnya. Jadi default setting dari alam semesta ini sejatinya adalah lingkaran kebermanfaatan satu sama lain. Di hutan misalnya, ketika sesuatu mati, ia kemudian akan terurai dan bermanfaat bagi banyak sekali mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang mengurai materi itu kemudian mereka akan menghasilkan unsur hara. Lalu unsur hara itu juga akan bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain, yang dalam hal ini adalah pepohonan. Nah, pepohonan itu juga nanti akan bermanfaat bagi banyak hal di dalam ekosistem hutan itu. Dalam siklus ini sebetulnya semuanya akan berada dalam lingkaran kebermanfaatan dan tidak ada yang sia-sia. Nah, pola ini akan selamanya terjadi seperti itu, berkelanjutan, tidak menghasilkan sesuatu yang dalam konteks ini kita menyebutnya sampah. Itu tadi sebagai pengantar ya teman-teman, agar kita kembali mengingat bahwa sebagai makhluk yang dibekali oleh Tuhan berupa pikiran dan perasaan, sudah selayaknya kita tidak merusak pola yang sudah ada di dalam alam. Kembali ke sampah limbah rumah tangga tadi, bahwa sebenarnya kita dengan berbagai macam cara yang sederhana, kita bisa mengolah limbah rumah tangga yang kita hasilkan dari dapur kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, menurut para ahli, menurut surveinya para ahli lingkungan, itu sebanyak 70% dari limbah yang kita hasilkan dari rumah tangga kita itu adalah berupa sampah organik, dan sisanya 30% itu baru sampah anorganik. Dan angka 30% ini masih bisa kita tekan lagi hingga mencapai 5% ketika kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan plastik sekali pakai. Cara mudahnya begini, misalnya kita memilih tidak menggunakan tas kresek dan menggantinya dengan tote bag. Terus kita memilih membawa tumbler sendiri dari rumah daripada kita beli minuman dalam kemasan yang itu juga plastik sekali pakai. Terus kita memilih tidak menggunakan sedotan plastik dan lain sebagainya. Masih banyak cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita
meminimalisir sampah plastik. Nah, fokus pembahasan kita pada video kali ini adalah limbah organik yang 70% tadi. Mungkin di antara teman-teman ada yang berpikir bahwa limbah organik toh juga pada akhirnya akan terurai. Sama seperti saya dulu juga berpikiran seperti itu. Tapi rupanya masalah limbah atau sampah organik ini tidak sesederhana itu. Ketika kita membuang sampah dan di kebanyakan tempat sampah itu lalu dikumpulkan dibuang ke TPA, sejatinya kita hanya memindah sampah saja. Mengapa? Karena satu, TPA itu memiliki kapasitas yang suatu saat pasti akan penuh. Kedua, di TPA sampah-sampah organik akan bercampur dengan limbah-limbah anorganik, bahkan limbah B3. Mereka akan terurai secara anaerob. Hasil uraian ini akan menghasilkan gas metana. Nah, seperti kita tahu bahwa gas metana itu sebenarnya 21 kali lebih cepat dalam laju pemanasan global. Jadi yang kita sering tidak menduga bahwa gas metana ini jauh lebih berbahaya daripada karbon dioksida. Selain itu, hasil dari uraian sampah-sampah yang ada di TPA itu akan menghasilkan air lindi yang berbahaya karena air lindi tersebut mengandung logam dan senyawa beracun. Tentu saja yang paling terdampak adalah masyarakat di sekitar TPA. Mereka pasti akan terganggu kesehatannya. Nah, dari situlah maka kita tahu bahwa mengolah limbah rumah tangga itu mutlak penting. Dan kali ini kita akan belajar tentang 3 cara atau 3 hal yang bisa kita lakukan dalam mengolah limbah rumah tangga. Pertama adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan dasar pembuatan ekoenzim. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim sering disebut sebagai cairan ajaib lantaran manfaatnya yang berlimpah. Nah, ekoenzim bisa bermanfaat untuk tanaman sebagai pupuk, juga bisa memperbaiki kualitas tanah. Ekoenzim juga bermanfaat untuk pemakaian rumah tangga. Ekoenzim bisa digunakan sebagai pel lantai, untuk mengepel lantai, sekaligus bisa digunakan untuk mencuci perabotan dapur. Dan limbah dari pencucian dapur tadi ketika sudah masuk ke dalam sanitasi, air akan tetap bermanfaat karena sifat ekoenzim yang bisa memurnikan air. Di masa pandemi seperti ini, ekoenzim bisa kita manfaatkan sebagai desinfektan yang alami atau organik. Kegiatan penyemprotan yang belakangan ini sering kita temui itu memang bisa membunuh bakteri dan virus. Tapi sayangnya bakteri yang baik juga ikut mati. Nah, sementara ekoenzim itu ketika kita pakai untuk desinfektan, itu dia akan membunuh virus dan bakteri yang jelek, tetapi dia akan merawat mikroorganisme atau merawat ekosistem mikroorganisme yang baik dan menguntungkan.
justru semakin sering kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan ekoenzim, itu akan baik dan membantu menjaga kemurnian atau kualitas udara. Ekoenzim ini teman-teman adalah temuan dari seorang dokter dari Thailand. Ia adalah Dr. Rosukon Pongpavong yang merupakan pendiri dari Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Ekoenzim ini Dr. Rosukon tidak mematenkan temuannya dan justru memberikan informasi rumus dan komposisi bagaimana ekoenzim ini dibuat demi agar semua orang bisa membuat ekoenzim. Karena semakin banyak yang membuat ekoenzim, tentu saja akan semakin banyak sampah atau limbah organik yang bisa termanfaatkan. Hal ini tentu saja membuat beban bumi akan sampah menjadi berkurang. Bayangkan seandainya Dr. Rosukon itu mematenkan temuan yang ia kemudian kita mengenalnya sebagai ekoenzim ini, berapa banyak keuntungan yang akan ia dapatkan. Tetapi Dr. Rosukon tidak melakukan itu. Jadi teman-teman, cara pembuatan ekoenzim ini adalah dari sisa buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih dalam kondisi segar, artinya tidak layu. Semakin banyak jenis bahan organik itu akan semakin bagus. Nah, sisa-sisa bahan organik yang masih segar itu dicacah lembut, kemudian direndam di dalam air dengan ditambahkan molase atau gula merah dan dibiarkan tertutup selama 3 bulan. Setelah itu jadilah ekoenzim. Kendati pun berasal dari yang kita sebut sampah, tapi aroma ekoenzim ini harum dan manis, khas fermentasi. Nah, untuk pembuatan ekoenzim itu nanti seperti apa kriteria bahan organik yang baik, bagaimana takaran airnya, sebanyak apa takaran gula merahnya, untuk itu yang lebih detail nanti teman-teman bisa menyimak video cara membuat ekoenzim.